Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Diki Julianto dengan NPM 251000143. Perkenalkan, nama saya Andre Sipatiawan, NPM 25 1126. Dan di sini saya akan menjelaskan isu yang ada di Orde Baru. Jika ngomongin Orde Baru, tidak akan lepas dengan salah satu nama mantan presiden kita, yaitu Soeharto, yang dianggap banyak pihak sebagai diktator. Apa itu si diktator? Diktator adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan mutlak dan biasanya diperoleh melalui cara kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis. Kalau kita cari banyak sekali artikel-artikel baik dari dalam atau luar negeri yang membahas Presiden Soeharto sebagai diktator. Bahkan nama-nama besar seperti George Ramos Horta yang pernah menerima Nobel Perdamaian dan mantan Presiden Timor Leste yang selalu menyebut Soeharto adalah presiden diktator. Bahkan lembaga survei SMRC pernah melakukan survei dengan membandingkan 3 presiden Indonesia, masing-masing yakni Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo. Dan mayoritas publik yang disurvei itu menilai bahwa rezim Soeharto adalah rezim diktatorship. Banyak pendapat yang terpecah tentang hal ini. Sebagian menganggapnya sebagai seorang diktator yang mestinya diadili, tapi gak sedikit juga memandang Soeharto dengan hormat dan menanggapinya sebagai tokoh yang berjasa. Dengan ini kita membahas salah satu isu menarik yang terjadi di masa Orde Baru, yaitu pelanggaran HAM Tanjung Priuk 1984. Coba Dre jelasin awal mulanya terjadi tragedi Tanjung Priuk. Jadi gini, pada saat itu Tanjung Priuk bukan sekedar pelabuhan perdagangan, melainkan juga pusat pertemuan masyarakat yang mencari keadilan. Seperti yang terjadi tragedi Talang Sari, yang mana semua bermula dari aturan asas tunggal Pancasila yang mulai gencar digaungkan pemerintahan Orde Baru, yang mana semua organisasi di Nusantara diwajibkan berlandaskan Pancasila. Dengan itu yang tidak sejalan dengan rezim politik Orde Baru muka dituduh sebagai anti Pancasila, dan disinilah mulai bergesekan masa Islam dengan pemerintahan Orde Baru. Tragedi Tanjung Priuk bermula pada tanggal 7 September 1984, yang mana seorang anggota Babinsa mendatangi musola Asada yang bertujuan untuk meminta ke jamaah untuk mencopot pamflet, yang mana pamflet itu dianggap tidak bernapaskan Pancasila. Tetapi saat itu dihiraukan sama jamaah musola. Lalu pada hari esoknya 2 Babinsa, salah satunya satu Hermanu, kembali mendatangi musola itu dan mencopot sendiri pamflet tersebut. Yang bikin jamaah naik darah yaitu karena selain masuk musola dengan tetap memakai sepatu bot, tentaranya 2 Babinsa tersebut menyiramkan air cemboran dari got ke pamflet tersebut yang menempel di dinding musola. Lanjutkan di ceritanya. Dan 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 10 September 1984, beberapa jamaah musola berpapasan dengan Sertu Hermanu yang mana adalah pelaku pencemaran musola. Dan terjadilah adu mulut di sana. Namun perundingan tersebut tidak kunjung membaik karena prajurit ABRI itu menolak masalahnya selesai. Masyarakat yang tahu mulai berdatangan dengan emosi dan terjadilah pembakaran sepeda motor milik aparat tersebut. Aparat dari Koramil pun mulai berdatangan dan mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator. 4 orang ditangkap, diantaranya adalah Syarifuddin, Sofat, Ahmad, dan Muhammad Nur. Sampai berbagai banyak upaya masyarakat untuk membebaskan 4 orang tersebut, tetapi hasilnya sia-sia. Sehingga menjelang pergantiannya hari, tepat tanggal 12 September 1984, semua umat Islam bersatu dengan dikuasai amarah melakukan aksi demonstrasi. Sebagian menuju Polres Tanjung Priuk, yang lainnya ke arah Kodim. Dengan kekuatan militer dan aparat keamanan yang sudah bersenjata lengkap, massa yang melakukan demonstran dihadang, dan disitulah terjadi rentetan tembakan senjata yang membabi buta, dan sekejap massa mulai berjatuhan. Di jalan melihat banyak massa yang telah berhamburan bukannya berhenti menembaki, aparat malah terus menembaki layaknya sedang berperang. Bahkan bukan hanya menggunakan senjata tetapi juga menggunakan kendaraan militer dengan cara melindas demonstran. Berapa Dre?
korban yang terjadi di tragedi tersebut? Tidak diketahui secara pasti korban-korban tewas, luka, maupun hilang karena rumah sakit umum dilarang menerima korban. Oleh karena itu, korban-korban hanya dilarikan ke rumah sakit militer. Karena itu, tidak diketahui pasti data-data korban. Karena hanya tentara yang memegangnya dan pemerintah Orde Baru pun menutupi faktanya. Murdani selaku Panglima hanya mengaku bahwa hanya ada 18 orang tewas, 53 orang luka, namun sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk peristiwa Tanjung Priuk atau sontak mengungkapkan ada 400 orang lebih, dan Komnas HAM menunjukkan setidaknya 78 orang jadi korbannya. Ada juga yang ditangkap yang dituduh sebagai menyerang aparat, merusak properti, dan menyebarkan hoaks seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Oke Dik, saya mau nanya, gimana tanggapan Presiden Soeharto tentang tragedi ini? Namun Presiden Republik Indonesia yaitu Soeharto kala itu tampaknya tidak pernah menyesal tragedi tersebut. Dalam bukunya yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, ia berkata peristiwa Tanjung Priuk adalah hasil pasutan sejumlah pimpinan di sana. Melaksanakan keyakinan dan syariat agama tentu saja boleh, tetapi kenyataannya ia mengacau dan menghasut rakyat untuk memberontak, menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan terhadap yang melanggar hukum. Ya, tentunya harus diambil tindakan. Kesimpulan yang kita dapat dari peristiwa Tanjung Priuk menunjukkan bahwa yang pertama, pada masa Orde Baru, HAM sering diabaikan demi stabilitas politik. Yang kedua, aparat militer memiliki kekuasaan besar tanpa kontrol. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara bebas. Dan yang keempat, hingga kini kebenaran dan keadilan penuh bagi korban belum sepenuhnya terwujud. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.